Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film fiksi yang tayang sekitar tahun 2014. Film ini berjudul Maleficent. Pada film ini, dijelaskan terdapat dua kerajaan yang saling bermusuhan. Kerajaan yang satu memiliki raja manusia bernama Henry yang sangat sombong dan serakah. Mereka selalu tak puas dan dengki dengan kekayaan dan keindahan kerajaan tetangganya, yaitu Kerajaan Moors. Moors tidak dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu. Mereka hanya mempercayai satu sama lain dan saling melindungi. Moors adalah sebuah kerajaan di mana hidup berbagai makhluk indah. Salah satunya adalah seorang gadis cantik bernama Maleficent yang tinggal di sebuah pohon di tebing tinggi Moors. Maleficent bukanlah seorang gadis biasa. Ia adalah seorang peri yang sangat baik hati. Suatu hari, Maleficent menghampiri para makhluk Moors yang sedang ribut kecil. Para peri mengatakan bahwa penjaga menemukan manusia di kolam permata. Dengan segera, Maleficent pergi ke tempat yang dimaksud para peri itu. Sesampainya di sana, Maleficent meminta seseorang yang sedang bersembunyi untuk keluar. Ternyata itu adalah seorang anak laki-laki bernama Stephen. Ia berasal dari kerajaan tetangga. Maleficent meminta agar Stephen mengembalikan permata yang dicurinya. Setelah itu, Maleficent mengantar Stephen pulang. Itu adalah kali pertama Maleficent bertemu dengan manusia. Saat akan bersalaman, tangan Maleficent terbakar karena cincin berbahan besi yang digunakan Stephen. Mengetahui hal itu, Stephen langsung membuang cincinnya jauh-jauh dan hal itu membuat Maleficent salah tingkah. Beberapa minggu kemudian, Stephen kembali datang ke dalam Moors dan bertemu Maleficent. Hari itu mereka bersenang-senang bersama dan menjadi teman dekat. Hingga akhirnya kebersamaan mereka membuat Maleficent menaruh hati kepada Stephen. Kebersamaan mereka seolah-olah melupakan kebencian antara manusia dan peri. Saat Maleficent berulang tahun yang ke-16, Stephen memberinya hadiah berupa ciuman yang katanya adalah ciuman cinta sejati, tapi ternyata bukan. Tahun terus berlalu, Stephen memiliki ambisi untuk menguasai dan menjadi raja. Hal itu menjauhkannya dengan Maleficent. Ia sudah tak lagi bertemu dengan Maleficent. Saat itu, Maleficent menjadi pelindung Moors. Saat Raja Henry mendengar kekuatan yang berkembang di Moors, ia sangat ingin menguasai dan menghancurkannya. Pasukan raja mendatangi pekarangan kerajaan Moors. Mereka ingin menghancurkan Moors. Dengan siaga, Maleficent menghadang mereka dan membangunkan makhluk penjaga Moors. Saat itu terjadi peperangan antara kerajaan manusia dengan Moors, dan Maleficent menang. Walaupun saat itu ia sempat terkena goresan besi. Kejadian peperangan itu membuat Raja Henry jatuh sakit. Ia melemah. Namun ambisinya untuk menguasai Moors beserta harta kekayaannya tidak pudar. Ia bahkan membuat sayembara bagi siapapun yang dapat membunuh Maleficent akan dijadikan raja untuk menggantikannya dan menikah dengan putrinya. Hal itu menjadi kesempatan besar bagi Stephen untuk mengejar ambisinya menjadi raja. Saat itu, Stephen bertekad untuk membunuh Maleficent. Ia mendatangi Moors dan menemui Maleficent. Namun saat itu, Stephen berpura-pura baik untuk mengelabui Maleficent, dan itu berhasil. Dengan mudahnya, Maleficent memaafkan Stephen. Saat mereka sedang duduk berdua, Stephen memberikan minuman yang membuat Maleficent tak sadarkan diri. Ternyata itu adalah rencana Stephen untuk membunuh Maleficent. Saat itu, Stephen gagal menusuk dan membunuh Maleficent. Akhirnya, ia mengubah rencananya. Stephen memotong sayap Maleficent dengan besi dan membawanya ke hadapan Raja Henry. Seakan-akan Stephen telah membunuh Maleficent. Hari itu, Stephen berhasil mengejar ambisinya. Ia menjadi raja menggantikan Raja Henry dan menikah dengan putrinya. Saat terbangun, Maleficent merasakan kesakitan yang luar biasa di punggungnya. Ia baru menyadari sayapnya hilang. Hal itu benar-benar membuat Maleficent terpuruk. Ia kembali dikhianati oleh Stephen. Tak kuat berjalan, Maleficent mengubah ranting kayu menjadi tongkat untuk membantunya berjalan. Bahkan Maleficent iri kepada seekor burung hitam yang bisa terbang dengan sayapnya. Esoknya, Maleficent melihat burung hitam itu dijaring oleh manusia.
Saat akan dipukuli, Maleficent mengubah burung hitam itu menjadi manusia. Orang itu kaget melihatnya dan kabur ketakutan. Maleficent berhasil menyelamatkan burung itu yang ternyata bernama Diaval. Atas rasa terima kasihnya, Diaval sukarela menjadi pelayan Maleficent. Diaval menjadi sayap Maleficent dan memata-matai apa yang terjadi di kerajaan tetangga. Ternyata hari itu adalah penobatan Stephen menjadi raja. Mendengar hal itu, Maleficent marah besar. Ia baru menyadari pengkhianatan yang dilakukan Stephen kepadanya. Hari itu, Maleficent memiliki dendam kepada Stephen, dan keadaan Morse menjadi kelam. Suatu hari, Maleficent mendapati kabar tentang lahirnya seorang bayi perempuan Stephen, dan akan ada perayaan besar untuk pemberkatan bayinya. Di hari pemberkatan, ketiga peri kecil dari Morse ikut memberkati bayi Stephen. Mereka mendoakan hal-hal baik kepada Aurora. Namun tiba-tiba terjadi angin kencang. Ternyata saat itu Maleficent menyapa semua orang di sana, ikut memberikan hadiah kepada Aurora. Ia mendoakan Aurora serta mengutuknya bahwa dia akan menusuk jarinya dengan jarum pintal dan akan tertidur seperti orang mati. Stephen memohon agar Maleficent mencabut kutukannya. Namun Maleficent menyebutkan bahwa putrinya akan bangun dari tidurnya hanya dengan ciuman cinta sejatinya. Sejak saat itu, Raja Stephen memerintahkan pengawalnya untuk menyita semua alat pintal yang ada di kerajaan dan dimasukkan penjara terdalam istana. Stephen mempercayakan Aurora kepada para peri untuk merawatnya jauh dari kerajaan sampai Aurora berumur 16 tahun lebih sehari. Selain itu, Stephen memerintahkan para juritnya untuk membunuh Maleficent. Namun Maleficent telah membangun tembok akar yang kuat agar Morse takkan pernah hancur akibat ulah manusia. Aurora dibawa oleh para peri untuk dibesarkan di gubuk kecil di dalam hutan. Karena bertubuh kecil, para peri itu kesusahan merawat Aurora. Akhirnya mereka merubah diri menjadi seperti manusia. Diaval berhasil menemukan keberadaan Aurora tinggal dan memberitahukannya kepada Maleficent. Maleficent mendatangi jendela kamar Aurora dan memanggilnya dengan sebutan si jelek. Semenjak hari itu, Maleficent sering memantau Aurora. Sebenarnya para peri tidak bisa menjaga bayi. Saat Aurora menangis, mereka tak memberikannya susu. Namun mereka justru memberinya wortel mentah dan sayuran hijau. Akhirnya Diaval datang, membawakan bunga madu dan menggoyang-goyangkan tempat tidur Aurora. Malam itu, prajurit Stephen kembali menyerang Morse dengan melemparkan bola-bola api. Namun pada akhirnya mereka tetap saja gagal. Berita kegagalan itu membuat Stephen marah besar, dan ia baru menyadari bahwa yang dapat mengalahkan Maleficent adalah besi. Akhirnya Stephen mengumpulkan para pandai besi. Para peri itu benar-benar tidak bisa menjaga Aurora. Bahkan saat itu, Aurora terjatuh dari atas tebing. Namun Maleficent menyelamatkannya. Perbuatan Maleficent terhadap Aurora membuat Diaval kebingungan. Dia yang mengutuknya, ia pun yang menyelamatkannya. Suatu hari, Aurora menghampiri Maleficent dari belakang. Maleficent menyuruhnya pergi. Namun Aurora enggan pergi, bahkan ia memeluk dan minta digendong. Maleficent pun menggendongnya. Aurora tumbuh dengan cantik dan sering bermain dengan Diaval. Ia tidak mengetahui sama sekali bahwa ia adalah putri raja. Hingga saat ia tumbuh dewasa, Maleficent terus menemaninya. Aurora mulai penasaran di balik tembok akar yang dibuat Maleficent. Maleficent membuatnya tak sadar dan membawanya ke dalam Morse. Saat terbangun, Aurora terlihat takjub melihat keindahan-keindahan di dalam Morse. Saat itu, ia bertemu dengan Maleficent. Kagetnya, Aurora langsung mengenali Maleficent. Ia menyebutnya dengan ibu peri penjaga. Aurora menyadari bahwa Maleficent selalu berada di dekatnya semenjak ia bayi. Ia mengenali bayangan Maleficent. Saat itu pun, Aurora bertemu dengan Diaval. Tak lama, Maleficent kembali membawa Aurora pulang. Di dalam istana, dendam Stephen kepada Maleficent membuatnya seperti orang gila. Bahkan ia tak peduli ketika anak buahnya menyampaikan kabar bahwa istrinya mungkin meninggal malam itu. Ia malah sibuk bicara dengan sayap Maleficent. Di sisi lain, Aurora sangat menyukai keindahan Morse. Makhluk Morse pun sangat menyukai Aurora. Kebersamaan Aurora dan Maleficent menumbuhkan rasa sayang kepada Aurora. Maleficent pun mencoba mencabut kutukannya. Namun kutukan itu tetap tidak bisa dicabut. Dan hal itu sangat membuat Maleficent merasa bersalah. Hari itu, Aurora menanyakan apakah semua peri memiliki sayap.
Lalu kenapa Maleficent tidak memiliki sayap? Maleficent menjelaskan bahwa dulu ia memiliki sayap, namun sayapnya dicuri. Ia juga menjelaskan bahwa sayapnya sangat besar, sampai terseret saat berjalan. Saat itu, Aurora belum mengetahui tentang kutukan yang dilakukan Maleficent kepadanya. Aurora justru menceritakan rencananya untuk tinggal di Moors bersama Maleficent saat ia berumur 16 tahun. Maleficent mengatakan bahwa Aurora bisa tinggal di Moors sekarang, tanpa harus menunggu sampai berumur 16 tahun. Betapa senangnya Aurora mendengar hal itu. Ia buru-buru pergi ke rumah untuk berbicara dengan ketiga peri yang menjadi bibinya itu. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pangeran bernama Philip. Philip berencana pergi ke kerajaan Stephen, namun ia tersesat. Akhirnya, Aurora menunjukkan arah jalannya kepada Philip. Saat itu, untuk pertama kalinya, Aurora merasa salah tingkah dan berharap akan bertemu lagi dengan Philip. Sesampainya di rumah, ia mencoba meminta izin kepada ketiga bibinya untuk tinggal di Moors. Mendengar hal itu, ketiga bibi Aurora kesal dan tak sengaja mengatakan bahwa ia akan dikembalikan kepada ayahnya. Padahal sebelumnya yang Aurora ketahui kedua orang tuanya sudah mati. Akhirnya ketiga bibinya menjelaskan tentang kutukan itu kepada Aurora. Dengan sangat kecewa, Aurora menghampiri Maleficent. Ia menanyakan langsung karena tak percaya. Setelah itu, Aurora mengatakan bahwa Maleficent adalah makhluk terjahat di dunia. Aurora pergi dengan kudanya ke kerajaan Stephen. Maleficent mencari Philip untuk dibawa ke kerajaan, bermaksud untuk meruntuhkan mantra yang ia buat. Sesampainya di kerajaan, Aurora malah dikurung di kamarnya, tidak kemana-mana. Sedari tadi, Aurora terus memerhatikan jari telunjuknya. Dan tiba-tiba ia masuk ke dalam penjara yang berisi alat jarum pintal. Seperti ada yang menuntun Aurora masuk ke sana. Secara tak sadar, Aurora menusukkan jarinya ke jarum pintal dan sejak itu tertidur seperti orang mati. Di kamar, Aurora tertidur sebagaimana kutukan itu bekerja. Stephen memarahi para peri karena mereka tak mengantarkan Aurora sebagaimana kesepakatan semula. Maleficent berhasil memasuki kerajaan meskipun jalan yang dilalui penuh dengan besi. Hal ini demi Aurora dapat terbangun kembali. Maleficent menjatuhkan Philip di depan pintu kamar Aurora. Mengetahui bahwa Philip adalah seorang pangeran, ketiga peri itu membawanya masuk dan menyuruhnya mencium Aurora. Stephen mencium Aurora, namun saat itu tak terjadi apa-apa. Aurora tak kunjung bangun. Ketiga peri itu membawa Philip keluar, meskipun Philip kebingungan. Maleficent mengkhawatirkan Aurora yang tak akan bangun karena mantranya. Ia sangat merasa bersalah, ditambah saat itu ia sudah menyayangi Aurora seperti anaknya sendiri. Maleficent menyatakan janjinya bahwa ia akan melindungi Aurora selama ia hidup. Ia mencium kening Aurora dan tak lama setelah itu Aurora terbangun. Ternyata ciuman cinta sejati itu adalah dari orang yang tulus menyayangi Aurora, dan itu adalah Maleficent. Saat Aurora terbangun, Maleficent membawanya keluar dari kerajaan untuk kembali ke Moors. Namun saat itu Maleficent terkena jebakan. Ia terjaring yang terbuat dari besi dan itu membuatnya kesakitan. Ia mengubah Diaval menjadi seekor naga untuk membantunya keluar dari jaring besi itu. Di sisi lain, Aurora pergi ke atas dan masuk ke dalam suatu ruangan. Ia melihat sepasang sayap yang bergerak-gerak seperti ingin keluar. Ia menyadari bahwa itu adalah sayap Maleficent yang dicuri. Dengan segera Aurora memecahkan lemari kaca itu dan sayap itu pergi menemukan pemiliknya tepat saat Stephen akan menghunusnya dengan pedang besi. Sayap itu kembali menyatu dengan Maleficent dan kembali menjadi kekuatan bagi Maleficent. Maleficent keluar dengan Stephen yang bergelantung pada besi melilit kakinya. Mereka bertarung hebat dan berakhir dengan Stephen yang terjatuh ke bawah. Saat itu juga Stephen mati. Semenjak hari itu, Maleficent meruntuhkan tembok akarnya dan melepaskan ikatan di kepalanya. Dia juga kembali mengubah Moors seperti sedia kala dan menjadikan Aurora sebagai ratu di kerajaan Moors. Semua makhluk di Moors menyambutnya dengan sangat gembira. Pada akhirnya, kedua kerajaan itu bersatu bukan oleh pahlawan ataupun penjahat, seperti yang diramalkan oleh legenda, tetapi disatukan oleh pahlawan yang juga penjahat, dan ia adalah Maleficent.